Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, senang bisa bertemu kembali, tatap muka satu sama yang lain. Senang boleh beribadah sama-sama kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang sama-sama ke Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Saya perkenankan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan. Wah, kasih setiamu Tuhan. Kau selalu menyertai kami Bapa. Kau selalu bersama kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Ini kami Tuhan, kami mau datang beribadah bersama. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus,
Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami dalam wajah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau datang beribadah pada hari ini. Perkenankan kami masuk Bapa, supaya kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau taruh semua beban kami Tuhan. Kami mau arahkan kepadamu Bapa. Biarlah pujian demi pujian ini Tuhan dapat merema di setiap kehidupan kami, dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Kau menyertai umat-Mu yang ada di sini. Kau memberkati dengan sukacita yang melimpah. Kau memberkati dengan damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dia punya nama yang ajaib, Raja yang perkasa. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang benar, gunung batu perlindunganku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang
segala Tuhan. Yes, nama Dia atas segala nama yang telah membebaskanku. Sana kuasa turun pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasuk perkasa selamanya. Yes, Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di surga, termasuk perkasa selamanya. Yes, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kasih-Nya yang telah menyatukan kita, sukacitanya yang melimpah bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Seindahnya pelangi, katakan secerahnya mentari. Secerahnya mentari, nama Tuhan Yesus tetap yang terindah.
Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kesaksian. Saya izinkan. Jika tidak ada, mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan setiap firman-Nya. Kiranya setiap firman itu dapat tertanam di hati kita dan kita dapat melakukan. Kaulah harapan kami Tuhan, hanya kepadamu kami berharap. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan setiap firman-Nya. Kita mau bersandar pada Tuhan kita. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus.
hanya Engkau yang kuandalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Tuhan yang baik, Raja yang baik. Dan kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa di atas segala Bapa. Kami rindu Tuhan hari ini menikmati berkat lawatan-Mu dan urapan-Mu. Engkau menolong hamba-Mu dan memberkati setiap umat Tuhan yang percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Beri kami hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Merdeka? Oh, masih merdeka, saudara ya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu baik. Amin. Allah punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Ia melakukan satu pekerjaan yang baik untuk dapat kita nikmati dan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, rancangan-rancangan Tuhan, ya, rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rancangan-rancangan kita. Sekali lagi, rancangan-rancangan Tuhan atau rancangan Tuhan itu lebih baik dari rancangan-rancangan kita. Adakah di antara kita hari ini yang tidak punya rancangan, cita-cita, program, keinginan, harapan? Ada yang tidak punya? Pastikan bahwa setiap kita itu memiliki keinginan, memiliki rencana, memiliki harapan. Tentunya kita belajar merencanakan sesuatu yang baik, ya. Merencanakan tindakan-tindakan yang baik, saudara. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan tentunya better, ya. Sesuatu yang baik. Tidak ada seseorang itu mengharapkan sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, hari ini saya melihat, ya, kita ingin melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ingat bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya bahwa rancangan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Dan Tuhan itu mau memberi yang terbaik kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-7. Sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu seringkali kita ulang-ulang. Firman Tuhan itu seringkali kita ajarkan. Firman Tuhan itu seringkali kita baca. Bahkan tiap-tiap hari kita memberikan tanda pada ayat kita, ayat Alkitab kita menjadi bagian-bagian yang penting dalam pemikiran kita. Tapi apakah yang penting dalam pemikiran kita itu sudah menjadi penting dalam tindakan kita, ya? Penting dalam pikiran kita, penting dalam ingatan kita, apakah juga penting dalam segala tindakan kita? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya itu akan menjadi ayat emas, ya. Ayat emas hari ini Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7.
Saya membacakan untuk saudara ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau berulang jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke awal bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya bahwa Tuhan merancangkan apa yang sudah Ia ciptakan seperti manusia yang diciptakan itu sesuatu yang baik. Bahkan ketika 5 hari Tuhan menciptakan dunia ini, alam semesta ini, Dia katakan baik adanya. Tapi ketika menciptakan manusia, ya, Dia katakan sungguh amat baik. Artinya lebih daripada segala sesuatu yang Ia ciptakan di dunia ini, manusia adalah fokus yang menjadi kesayangan Tuhan. Semuanya itu adalah hanya fasilitas, di lain-lainnya adalah sebuah fasilitas yang diberikan kepada manusia. Artinya bahwa Tuhan itu sanggup membuat segala sesuatu yang terbaik. Kenapa? Ada segala sesuatu yang kita harapkan yang terbaik, justru kita menerima hal yang kurang baik, saudara. Kalau hari ini kita berbicara tentang hal pengabulan doa, ya, saya percaya setiap kita ketika kita berdoa pasti akan diakhiri dengan kata apa? Amin. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Tahukah saudara arti kata amin? Ya. Biasanya kita dengan mudah, dengan gampang, dengan hafal, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang ditunggu-tunggu, ya, dalam setiap doa itu adalah kata amin, saudara. Ya kan? Apalagi kalau doanya panjang, ya kan? Kok gak ada amin-aminnya? Ya. Sehingga ada sahutan, ada jawaban, ucapan amin dari belakang, saudara. Nah, saudara, amin itu, amin punya makna pasti, katakan pasti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus pasti itu terjadi. Kapan? Ya kan? Mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita doakan kepada Tuhan itu terjadi. Jadi yang menjadi persoalan adalah kita sudah berdoa, sudah meminta kepada Tuhan Yesus dan diakhiri dengan kata amin, tapi faktanya, ya, kepastian itu belum juga datang, saudaraku. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat namun kita percaya. Bahkan sesuatu nanti akan terjadi. Tapi seringkali kita baru percaya setelah melihat. Kalau sudah melihat itu bukan iman lagi, saudaraku. Saya beriman bisa hari ini bisa makan, makanan sudah ada, nggak perlu beriman lagi karena makanan sudah ada. Tinggal bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, ya, atas berkat-Mu hari ini. 'Amin. Ya. Nah,
saudara untuk memikirkan bagaimana tentang doa. Doa dibahas dari berbagai sisi, dibahas dari berbagai sudut, bahkan tiap kita itu berdoa tiap-tiap hari untuk rencana kita, untuk harapan kita, untuk keinginan kita. Namun seberapa banyak dari doa-doa yang kita panjatkan tiap-tiap hari itu menjadi kenyataan? Ya, saudara, kalau kita membaca, ya, ayat yang ke-7, mintalah. Berarti ada izin, ada perintah, ada himbauan untuk apa? Minta. Ya. Saya sudah minta Tuhan. Saya sudah minta Pak, saya sudah minta Bu. Tapi permintaan saya itu seolah-olah tidak diabaikan. Tidak diabaikan itu berarti jawab. Diabaikan. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Hari ini kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada 3 cara untuk meminta kepada Tuhan. Ya, ada 3 cara untuk meminta kepada. Mintalah, minta lagi, ya kan? Sudah minta, tapi gak dapatkan apa-apa. Biasanya kalau kita minta sesuatu kepada orang lain, kita tidak mendapatkan sesuatu, ya, apalagi saudaraku, ya, kita akan menjadi kecewa, ya, malu hati, ya kan? Minta itu hal yang paling di level bawah. Ya, satu tindakan yang berada di paling bawah. Ya, kalau orang Kristen itu ibaratnya seperti Kristen anak-anak. Kalau Bapak Ibu punya anak yang masih ya balita, ya, tidak perlu penilaian apapun, ya kan? Anak 0 sampai ya kan 5 tahun, kalau minta tidak perlu alasan apapun, ya kan? Gak akan ditanya. Karena apa? Biasanya anak kecil, ya, kalau minta sesuatu yang berhubungan dengan mulut dan perut serta mainan, sudah tidak jauh-jauh dari itu, ya. Anak 1 tahun, anak 2 tahun, ya, jajan makanan, ya kan, barang mainan. Kalaupun yang dipakaikan itu biasanya tergantung dengan mamanya, ibunya, atau bapaknya akan dipakai. Belum banyak tahu kecuali yang anak zaman sekarang yang sudah modern, yang sudah melihat Shopee, ya kan? Aku maunya yang itu, ya kan? Tapi biasanya zaman saya masih kanak-kanak, apa yang diberikan oleh orang tua saya itu saya terima. Makanan saya makan, pakaian saya pakai. Bahkan Bapak Ibu mungkin tidak akan percaya bahwa saya dulu itu pernah diharapkan ketika sebelum saya lahir, saya itu diharapkan sebagai perempuan oleh bapak saya. Ya, gak percaya, senyum-senyum dia kan. Ya, kenapa? Itu saya tahu, ya, saya terlahir laki-laki. Saya terlahir laki-laki, ya, jelas jenis kelaminnya laki-laki, ya. Tapi pada suatu ketika saya, ya, sudah pindah, ya, diasuh nenek kakek, ya, Simbok dan Kakung, ya, saya manggilnya Mbok, dan Simbah Lanang itu Kakung. Umur 3 tahun, ya, rupanya perpisahan saya dengan bapak saya selama 3 tahun dari 9 bulan, ya. Saya meninggalkan asuhan orang tua saya, diasuh oleh nenek dan kakek saya.
Ketika umur 3 tahun, kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun, sudah gede ya itu 3 tahun? Sudah gede? Sudah. Bapak saya tiba-tiba mendatangi rumah kakek nenek saya dan membawakan rok. Bayangkan saudaraku, terpisah 3 atau 4 tahun kurang lebih. Padahal lahirnya jelas, ya, sampai 9 bulan dalam asuhan orang tua. Umur 9 bulan sampai 3 atau 4 tahun itu, ya, lupa-lupa ingat 3 atau 4 tahun. Ketika Bapak mengunjungi saya, mau mengambil alih, mau dibawa pulang, yang dibawain bukan celana laki-laki, yang dibawain rok. Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, permintaannya tidak sesuai kenyataan sampai pada waktu, ya, fakta yang terjadi masih di angan-angannya. Belum bisa menjadi kenyataan kalau anak yang terlahir itu laki-laki, namanya Nono, bukan Nini atau Noni loh ya. Minta, tapi tidak dikabulkan, saudara. Nah, kalau anak kecil meminta, dikasih. Ya, biasanya orang yang baru bertobat, baru berjumpa dengan Tuhan, ya, mengalami cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula, doa apa saja itu cepat jawabnya, saudara. Ya kan? Cepat, nggak nunggu lama-lama. Seperti seorang bayi, ya, nangis aja langsung mamanya bawa sedotan susu. Iya kan? Iya. Dengar anaknya nangis saja udah kupuh itu. Yang masih di dapur ditinggal, ya, langsung disusui, digendong, ya kan? Itu masih baik, cepat dijawabnya, dikabulkannya cepat, saudaraku. Mulai menginjak remaja, anak-anak sudah mulai remaja, apakah permintaannya selalu dikabulkan? Halo? Ya. Shalom. Apakah permintaan-permintaanmu selalu dikabulkan sama mama papa? Dikabulkan. Hah? Dikabulkan. Benar Bu. Harus ada usahanya juga tapi. Oh, bagus. Oke. Nanti setelah kamu lulus dari SMA, mulai kuliah, apakah ketika kuliah, ya, yang sudah kuliah atau usia-usia kuliah, permintaannya selalu dikabulkan? Istian, apakah kamu sering minta? Jarang. Gimana mau minta, Pak? Iya kan? Ya. Nah, saudaraku, cara yang pertama minta itu berada di level bawah, ya. Cara yang kedua adalah cari setelah minta kepada Tuhan, apakah permintaan kita berdoa kepada Tuhan itu dikasih atau tidak, dikabulkan atau tidak, ya. Tapi cara yang kedua adalah carilah, usahakanlah, ya, bekerjalah. Kalau minta nggak dikasih, ya cari usaha. Ya, cara yang kedua. Lah, kalau cara yang kedua, ya, namanya mencari itu tidak tinggal diam. Namanya mencari itu keluar dari ketenangan, saudara. Keluar dari zona nyaman, itu mencari. Ada usaha. Sudah mencari, sudah usaha, sudah bekerja, tapi permintaannya juga belum dikabulkan. Cara yang ketiga, ketoklah, ya kan? Maka pintu akan dibukakan bagimu.
Saudaraku kalau bertamu ke rumah seseorang, ngetok pintu atau teriak-teriak? Ngebel, ketok, atau teriak-teriak? Yang biasanya kita lakukan adalah ketok pintu. Berarti kalau ketok pintu, harapan kita pintu dibukakan. Berapa lama pintu dibukakan? Kita pulang aja kalau ketok-ketok pintu gak segera dibuka, ketok. Ya Mbak ya. Kalau pulang segera dibukakan pintu. Oh bawa kunci, nggak usah dibukakan, buka sendiri. Berarti punya privilege untuk membuka pintu sendiri, ya kan? Nah, tapi biasanya kalau kita bertamu mengharapkan ketemu dengan tuan rumah, kita mengetok pintu itu harus nunggu. Harus nunggu. Kalau ada bel itu bolak-balik dipencet. Bolak-balik dipencet sambil kelar-kilir gitu kan. Bolak-balik dipencet, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, suatu ketika Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ada ya sebuah surat masuk. Ada sebuah surat masuk. Ya, isinya proposal. Tapi proposalnya sebuah perintah. Ya kan? Proposalnya itu isinya perintah. Dalam 3 hari setelah menerima surat ini, saya akan datang untuk mengambil bantuannya. Minta bantuan tapi merintah. Ada? Ada? Ini suratnya. 3 hari setelah surat disampaikan, saya akan kembali lagi untuk mengambil bantuan. Kok kurang ajar banget ya? Minta bantuan ngasih deadline. Ya, setelah 3 hari benar datang saudara. Ya kan? Pagi hari datang. Saya intip. Ya kan? Oh, benar datang. Hari yang ketiga datang. Dibel bolak-balik 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya sudah, saya tinggal masuk lagi. Kak, saya buka-bukakan. Karena apa? Saya marah. Lebih minta bantuan kok maksa, minta bantuan kok ngasih deadline, memberikan perintah. Harusnya bertanya, kapan bisa saya ambil Pak bantuannya? Harusnya begitu. Barulah rontok hatiku, ya. Tapi Pak, nanti 3 hari lagi sudah disiapkan ya. Loh, ini nodong itu namanya. Betul? Nah, pagi ngebel agak lama, Kak saya bukakan. Sorenya datang lagi. Ya, rupanya ada jam kerja. Pagi jam 10, jam 11, sorenya jam 2, jam 3. Datang lagi ngebel lagi. Saya inceng lagi. Saya enggak bukakan lagi. Padahal lebarannya masih lama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, minggu pertama sudah minta bantuan, boleh persiapannya justice. 2-3 hari datang lagi. 2-3 hari datang ngebel juga enggak saya bukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketoklah, pencet bel. Lama dia nunggunya. Saudaraku, kira-kira kalau saudara di posisi saya, apa yang akan saudara lakukan? Sampai saya, ayo kita pergi aja hari ini supaya nggak dengar, nggak lihat orang ketok-ketok pintu, nggak dengar orang ngebel. Pergi, ya kan? Besoknya dia datang. Nah, saudara, betapa sabarnya orang itu, ya kan? Betapa sabarnya orang itu, tidak kenal menyerah. Untuk apa? Mengambil. Mungkin dia terlalu yakin kalau dapat sesuatu, ya kan? Apa yang dia
minta, saudara. Betapa sabarnya dia. Jadi teringat ketika kasus ada bendahara, ada seorang ibu-ibu yang minta tolong kepada hakim, atau seorang ibu-ibu yang minta tolong kepada bendahara. Ya, dia minta dibela, dia minta ditolong, dia minta dikasihani, ya, dengan merengek-rengek. Tapi pada akhirnya si hakim ini ya sudahlah, ditolonglah orang yang minta tolong itu. Tapi alasannya apa? Bebaik, bebaik, tiap hari datang gitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sama dengan yang membawa surat ini, hampir 2-3 hari datang, selama 3 minggu, Kak menyerah. Tapi lama-lama saya capek, ya. Lama-lama saya capek, ya udahlah, dikasih aja, ya. Setiap hari yang dipikirkan, Bapak itu datang lagi enggak ya? Bener gak kira-kira? Bapak itu datang lagi enggak ya? Jadi tiap hari cuma mikirin orang itu datang enggak, ya. Pergi keluar untuk menghindar dari orang itu datang. Akhirnya ya udah, capek gua mikirin, ya kasih saja lah. Tahan-tahan, tapi nunggu hampir 3 hari, ya, baru kita kasih kan, saudara yang dikasih. Nah, ketoklah, cara yang ketiga, ketoklah sampai dibukakan, tidak menyerah. Berapa banyak di antara kita yang memiliki pergumulan dan berdoa meminta kepada Tuhan, sudah berusaha mencari apa yang bisa kita kerjakan, kita belum mendapatkan dan mengetok pintu hati Tuhan, tapi belum juga mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali ada banyak orang itu menyerah dan kecewa ketika harapan permintaannya, ngapain berdoa lagi, ngapain ibadah, toh Tuhan tidak jawab, toh Tuhan tidak dengar, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Adakah di antara kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, sesuatu yang tidak berguna? Ada nggak? Sesuatu yang kita berikan itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk anak kita. Ada nggak? Seperti di sini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Ya, minta mainan, ya udah sana, ya, ambil di jalan. Ya, minta roti, ya, butuhnya makan, tapi yang dikasih mainan, ya, kencot bok, ya, kencot, ya, tapi yang dikasih mainan, ya udah mainan dulu untuk melupakan rasa kencot. Ya kan? Nah, memberi ular jika ia meminta ikan. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kita mengerti, ya. Kalau ada orang tua yang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya itu tidak bermanfaat, ya. Anak masih kecil, ya, dikasih mainan orang dewasa, ya kan? Orang dewasa dikasih mainan anak kecil, ya kan? Lah, mainan orang dewasa itu apa? Mainan anak kecil itu apa? Sudah gue yang dikasih Tuhan. Nah, di sini kita melihat
Apa yang kita cari dan minta di hidup ini? Kalau kita berdoa, ya, apa yang kita cari dan minta di hidup ini? Biasanya, ya, kita itu pada area ini isi doa kita, ya. Semoga aku menjadi orang yang berhasil. Ya. Yang kedua, Tuhan beri aku kesehatan. Yang ketiga, lancar usaha, keuangan aman. Yang keempat, kira-kira apa Mas Jo? Enggak ada permintaan lagi ya? Semuanya. Oh semuanya ya? Iya kan? Biasanya isi doa kita tidak jauh-jauh dari ini, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, hidup yang berhasil, tubuh yang sehat, usaha lancar, ya, keuangan aman. Kalau bisa jadi orang kaya, ya kan? Tapi apakah itu dikabulkan? Sudah berapa puluh, udah 50 tahun berdoa, 50 tahun lebih saya berdoa untuk menjadi orang kaya, gak kaya. Loh itu, Tuhan, ya, aku ingin, gitu ya. Keinginanku gak dijawab-jawab sama Tuhan, gak dikasih-kasih, gak dikabul-kabulkan sama Tuhan. Kenapa? Why? Do you love me? Ya. Mengapa Tuhan itu terjadi? Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, isinya adalah sesuatu yang kelihatan enak, ya. Hidup yang berhasil, ya, ternyata gagal. Ya. Terus tubuh yang sehat ternyata sakit, ya. Usaha yang lancar, ya kan? Ternyata gagal juga. Keuangan yang melimpah, malah kosong. Bisa bayangkan saudara betapa kecewanya ketika seseorang meminta, ya Tuhan, ya isi dompetku, ternyata total kosong. Ya. Tuhan ini bohong, ngeprank Tuhan. Katanya tadi dia bilang apa? Mintalah, tuh gak dikasih-kasih, ngeprank lah Tuhan inilah. Ya. Masa sih tadi ngomong mintalah, saya minta gak dikasih, kenapa? Mengapa itu terjadi? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kalau anak kecil atau umur misalnya usia remaja, SMA, ya kan, tiba-tiba punya permintaan. Papanya masih pakai Supra, mamanya pakai Supra, motor yang dikendarai Supra, yang dinaikin Supra. Tiba-tiba anaknya si Salom ini minta NMAX. Gimana reaksi Pak Dimas? Hah? Apa lo? Doa dulu. Sekali lagi ngomong apa lo? Gak denger lo, kan? Apa lo? NMAX Pak. Wes papa gak usah antar jemput lagi lah. Belikan aku NMAX. Ya, jawabannya tadi apa? Apa Pak Dimas? Enggak dijawab. Pura-pura gak dengar nih Pak Dimas nih kayaknya ya. Loh iya saudaraku, kenapa? Keinginannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena teman-temannya anak orang kaya naiknya NMAX. Nanti kalau teman-temannya anak orang kaya pakai sedan, Papa yang pakai motor, saya pakai sedan, diizinkan nggak? Gimana loh? Ya, daripada papa capek-capek jemput, saya aja yang bawa. Tetap belum diizinkan, tidak sesuai kebutuhannya, saudara yang dikasih Tuhan.
Nah, kenapa itu terjadi? Sudah minta, nggak dijawab, nggak dikasih, ya. Disuruh mencari tapi nggak mau mencari. Biasanya, ya, kalau orang-orang kolot zaman dahulu, mungkin zaman sekarang masih ada, biasanya anak-anak, ya, para pengusaha yang masih berpegang prinsip pada, ya, bahwa kamu boleh menikmati sesuatu asal kamu usaha sendiri. Itu didikan yang kolot, ya. Kamu boleh melakukan sesuatu, membeli sesuatu, menikmati sesuatu kalau kamu usaha sendiri. Jangan sesering mungkin minta. Orang tua akan memberikan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Kalau tidak sesuai, gak akan dikasih. Tapi ada banyak orang yang terlalu sayang katanya kepada anaknya. Semua yang diminta sama anaknya dikasih. Itu bukan sayang, menghancurkan. Menghancurkan. Saudara tahu NMAX itu harganya berapa? Harganya berapa Bapak Ibu? NMAX kisarannya 40 juta. Lah kalau dibelikan motornya Mbak Suci, Supra, ya, berapa unit dapatnya? Ayo, berapa unit dapatnya? Orang satu RT bisa pakai. Dengar? NMAX itu boros, ya. Isinya ya pertama, bukan pertalite, ya. Sementara, ya kan, belum dapat uang secara mandiri, tapi pengen tongkrongannya luar biasa. Mungkinkah terjadi hal itu? Nah, kemungkinan mustahil, ya. Kemungkinan mustahil. Oh, jangan bilang gini. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Loh ya, beli pertalite aja nggak bisa, mintanya NMAX. Nah, saudaraku, isi doa kita seringkali gagal kita menikmatinya karena ada hal yang kita harapkan, yang kita minta. Itu berharap kalau kita minta mobil, kita dapatnya mobil. Kalau kita minta motor, dapatnya motor. Kalau kita minta sepeda, dapatnya sepeda. Ya, Pak Nono kalau khotbah kok beda-beda ya. Kan kemarin itu enggak enggak menerima apa-apa karena tidak minta apa-apa. Karena tidak, sampai hari ini belum minta sesuatu pun. Beberapa waktu yang lalu, ya, ternyata kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya memang ada ayatnya begitu. Kan tidak formula, saudaraku, yang dikasih Tuhan, ya. Nah, hari ini kita dari sisi ini, ya. 3 cara kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, meminta apapun yang menjadi keinginan kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Kalau belum dikasih, kita disuruh mencari, usaha. Kalau dalam pencarian kita, usaha kita gagal, ya, kita kembali ngetok Tuhan, ya, sampai Tuhan kan tadi itu kesel. Ini kalau nggak dikabul-kabulkan dememel baik, dememeng baik, ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan, saudara. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik. Apa? Ia akan memberikan yang baik. Bukan Ia akan memberi apa yang kamu minta. Ya.
dia pernah berdoa, punya iman bahwa apa yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, yang kamu idam-idamkan, Tuhan jawab. Nah, aku pun juga pernah sama seperti itu. Saya terlalu pede. Ya, mintalah. Apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Amin. Yes. Kau beri yang ku pinta. Gimana Pak itu kan? Saat ku mencari, ku mendapatkan. Waktu itu saya mungkin sudah berkali-kali mensepil ya pengalaman hidup saya. Ketika saya pacaran ya, dan saya pikir ini jodoh yang diberikan Tuhan. Ya kan? Nyanyinya seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terlalu yakin bahwa ini pasti jadi pasangan hidupku, ini pasti menjadi istriku. Ya. Pada zaman itu lagu favorit saya adalah Kau Beri Yang Ku Pinta. Itu judulnya apa Pak Bintang? Lupa deh. Ada yang masih ingat lagu itu? Oh, lagu lama banget ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pikir iman saya, permintaan saya bahwa aku akan menikah dengan dia, ternyata ditolak. Ditolak oleh calon mertua. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan PD-nya saya pasti ya, saya yakin ya, pasti jadi. Biasanya kalau orang masih pacaran itu pokoknya ngomongnya muluk-muluk saudara. Ya, tapi pada faktanya gak akan sampai kenyataan dan ternyata nikah dengan orang lain. Ya. Tadi saya dibilang sama istri saya, dia dengerin lagunya Cak Nan, ya kan? Dia ketika masih kiri, ya belum jadi apa-apa, masih reposo, ya kan? Pacaran itu, wah setia banget. Tapi pada suatu ketika pacarnya ini kuliah ke luar negeri, ya kan? Si lakinya ini, ya, mensupport apapun yang ia kerjakan untuk mensupport pacarnya supaya kuliahnya itu bisa berhasil dan lulus. LDR. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah di Amerika sana, si gadis ini ternyata, oh, di Paman Sam ini laki-lakinya luar biasa, beda yang sama di kampung, gitu kan? Di sana pindah ke lain hati. Apa syair lagunya? Aku juga bisa bahasa Inggris loh, katanya. Enggak kamu aja yang di Amerika bisa bahasa Inggris? Ada tahu bahasa Inggrisnya? Mas Belati ini masih tahu nih. Ya kan? Enak ngomongnya. Ya kan? Bahasa Inggrisnya di Surabaya dengan bahasa Inggrisnya di Amerika ini beda. Saudara, ketika masih susah, semuanya disupport untuk pacarnya. Ketika pacarnya sudah berhasil, ditinggalkan ini, yang cuma tukang arit, saudaraku yang dikasih. Dan beberapa waktu yang lalu beramai-ramai, ya, banyak istri-istri yang disupport oleh suaminya untuk apa? Untuk menjadi ASN. Tapi ketika sudah dapat sertifikat, diangkat jadi ASN, pulang-pulang, ya, dia gugat cerai suaminya yang tukang arit. Dengan fobia, FOMO, ya, menunjukkan akte cerai.
keluar dari pintu pengadilan, ya kan, merdeka, merdeka, gitu kan, mencari pasangan yang baru. Nah, apa hubungannya dengan ini? Terkadang saudara, kita minta sesuai dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tuhan itu maunya yang baik, ya kan? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, bukan ia memberikan apa yang ia minta, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau kita mendengar jawaban ini, kira-kira rasanya gimana, saudaraku? Kita sudah minta, tapi jawabannya cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kira-kira apa jawaban? Reaksi hatimu apa? Apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah minta berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun, minta itu, doanya itu. Terus Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Rasanya keberapa? Terima enggak? Sudah pacaran 5 tahun, enggak jadi. Terima enggak? Ditunggu-tunggu. Ternyata enggak jadi. Oh, saudaraku ya, saya mempersiapkan mental kita untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Supaya apa? Kita menjadi orang yang bermental kuat, mental baja, tidak mental tempe. Ya, mental tempe itu kalau terlalu lama baunya bacem. Loh iya saudaraku, saya kira tempe yang dimasukkan kulkas itu awet. Ternyata semalam saya iris-iris, saya potong, ini masem. Nah, saudaraku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya kita punya ketergantungan dengan Tuhan, punya ketergantungan dengan Bapa di surga. Tuhan, hari ini aku sudah tidak bisa melakukan hal yang lain. Hari ini saya butuh makan. Itu paling bawah urusan makan. Kita naik, Tuhan, hari ini harus ada uang untuk kebutuhan anak-anakku. Saya nggak tahu Tuhan, ini harus bagaimana. Sudah cukup usaha, tapi hasilnya nihil. Ya, berkali-kali ketika saya membutuhkan sesuatu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sampai lupa untuk minta sama Tuhan. Ya, saya biarkan saja. Ya, yang terjadi apa? Mubah akhirnya. Yang terjadi mubah. Bosok sakarepe dhewe. Mubah. Ya. Kenapa? Nah, masa Tuhan tak tahu sih kalau saya ini butuh nih? Saya bisa setenang itu, tapi istri saya nggak bisa. Ya, mungkin dia akan ngomong sesuatu takut saya akan mengkhotbahinya. Ya, dia diam, tapi ya kan, tangan dan kakinya serta raut mukanya itu tidak bisa dibohongi. Kalau dia sedang memikirkan sesuatu dengan kencang, ya kan? Coba Bapak Ibu, ketika nggak bisa lagi bicara dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang tua, ya, yang terjadi apa? Kemudian dia membisu, ya kan? Tapi langkah kaki ini tidak bisa dipungkiri, gerakan tangan tidak bisa dipungkiri, raut muka tidak bisa dipungkiri. Kalau segala sesuatu yang ada dalam hatimu terpancar keluar melalui gerakan dan mimik wajah kita. Lagi kesel, ya kan?
mungkin dia nggak akan bicara apa-apa, tapi lihat perilakunya, apakah ada yang berubah? Nutup pintu biasanya nggak ada bunyinya, ya kan? Padahal kalau ngomong nutup pintu itu pelan-pelan, jangan sampai bunyi. Tapi nggak bisa dipungkiri ketika lagi kesel hatinya, jeder, ya toh? Pernahkah kita melakukan hal yang seperti itu? Kenapa? Karena kita tidak bisa terima ketika kata cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sempurna bergantung kepada Tuhan. Gandol Gusti. Ya kan? Sempurna itu gandol Gusti. Karena apa? Sudah gak bisa ngapa-ngapain. Ya, sebenarnya muncul kekhawatiran itu terjadi. Tapi ketika ingat kemarin Tuhan tolong, masa besok enggak? Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali seperti ini. Akan saya ulang-ulang seperti ini ya. Hidup kita bukan tentang apa yang kita mau dan inginkan, tapi hidup kita adalah tentang bagaimana kita punya kebergantungan dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari ini hanya untuk apa? Hanya untuk apa? Akan kembali kepada Dia. Ya, kita ingin memiliki sesuatu. Seringkali saudaraku yang dikasih Tuhan, saya punya koleksi, punya banyak jam tangan, ya, sampai saya kasihkan orang, saudaraku. Ya, beli tak kasihkan orang, beli tak kasihkan orang. Ya, sampai lupa saya mati sendiri sampai nggak ada gunanya itu jam. Ya, ketika rusak saya servis. Ya, karena sayang, katanya ini mahal misalnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tahukah fungsinya jam? Ya. Untuk melihat waktu. Oh, bukan untuk pamer ya. Punya jam tangan harganya mahal ya kan. Tapi mahal-mahal lah kepakai saudaraku. Ya kan? Ya Victor ya. Punya jam tangan mahal-mahal tapi gak kepakai. Kepakainya kalau momen-momen tertentu, saudara. Ya. Nah, di sini seringkali ya kita punya jam tangan yang mahal tapi tidak tahu cara menggunakannya. Sekarang jam berapa ya? Yang kita tahu cuma jam pulang ibadah. Kak selesai khotbah ya. Ya kan? Kak selesai khotbah wes. Ya Pak kita ya. Wes Pak. Ya. Kok nggak selesai khotbahnya? Kita memakai jam tangan yang mahal hanya untuk apa? Tanda kapan ini selesai khotbahnya? Kapan pulang jamnya? Bubar ibadah ini kapan, saudara? Tapi ketika datang ibadah kita nggak melihat jam. Ya saya. Oh, mulai. Ya kan? Mulai gitu kan. Nah, saudara yang seringkali kita memiliki fasilitas tapi tidak menggunakannya dengan baik. Hari ini saya akan menutup renungan kita, ya. Jangan hanya mendengar, membaca dan melupakannya, tapi hari ini kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Hari ini mendengar, 1 jam mendengar, ya, khotbah yang tidak berfaedah. Ya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita mau bahagia, lakukan firman. Bukan meminta dikasih baru bahagia, itu cuma senang, saudara. Ya, susu minta baju bagus sesuai dengan selera, hasilnya apa?
senang bukan bahagia. Tapi kalau engkau mau melakukan sendiri, kau pasti, aduh, jerih keringatku. Aku pakai jerih keringat, ya kan? Oh, eman-eman ya, kalau gosok itu nggak sembarangan, ya kan? Nggak sampai belang, nggak sampai kepanasan, gitu kan? Kenapa? Jerih lelahnya, ya. Mendengar untuk melupakannya atau mendengar untuk melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk renungan hari ini saya berharap saudara mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan saudara memiliki sesuatu pemahaman. Kalau kita hari ini minta sesuatu kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberi yang terbaik. Mungkin kita memberikan item-item yang terinci, itu hal yang baik. Tapi hal yang lebih baik adalah ketika kita menyerahkan segala sesuatu proposal kita kepada Tuhan. Tuhan, terserah Engkau sajalah. Tapi saya percaya Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik buat setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau tahu setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini apa yang menjadi pergumulannya. Tapi kami percaya kepada firman-Mu hari ini bahwa rancangan-Mu itu rancangan yang terbaik. Engkau akan memberikan yang terbaik, mencukupkan yang terbaik. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan yang kita miliki, dan saya undang para petugas kolekta untuk maju ke depan, dan saya minta dengan kasih Saudara David untuk berdoa. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau memberi apa yang akan diberi Bapak, dan kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan Bapak, dan kiranya persembahan ini dapat berguna Bapak untuk keperluan di dalam pelayanan di gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Berkati Bapak, haleluya Bapak, amin. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat diriku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Shalom. Halo. Selamat siang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Amin. Oke, ada pengumuman tambahan? Oh, masih rahasia ya? Oke, Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau menjawab doa
kami lebih dari apa yang kami minta. Kau memberkati setiap umat Tuhan yang hari ini hadir, yang hari ini datang, yang hari ini mencari sungguh-sungguh hadirat-Mu. Kau memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, Tuhan memberikan pertolongan dan pemulihan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan usahanya, kami percaya Tuhan memberikan pertolongan yang pasti. Dalam nama Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru setiap hari, setiap pagi, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu, dan kau menikmati dengan sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus dalam percaya Tuhan itu baik, katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.